Selamat siang listeners, kembali lagi Radio City 91,1 FM menemani siang Anda dalam edisi hari ini Senin 20 Oktober 2014. Bersama saya Dewi Febrianti akan menemani Anda semua selama 10 menit ke depan dalam berita-berita dalam Nergit Update yang kami kemas secara lebih dalam tentu saja dalam program Kabar Siang. Berikut kabar siang selengkapnya. Hari ini bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Mereka diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru di dalam gedung MPR DPR pukul 10 pagi tadi. Pelantikan tersebut dihadiri oleh tamu-tamu penting seperti Susilo Bambang Yudhoyono, para Menteri Dalam dan Luar Negeri, serta beberapa wakil dari Kepala Negara. Rencananya setelah pengambilan sumpah, Jokowi akan diarak dengan kereta kencana dan diiringi oleh berbagai jenis kebudayaan Indonesia dalam acara Kerap Budaya. Arak-arakan tersebut dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia sampai kepada Istana Negara guna mengikuti upacara militer. Selain itu, Jokowi juga mengadakan acara pesta rakyat di Tugu Monumen Nasional. Untuk itu, saya sudah tersambung langsung dengan rekan saya Novi yang sudah berada di Monas untuk menggambarkan bagaimana antusiasme masyarakat dalam acara pesta rakyat ini. Silakan Novi dengan laporannya. Ya, terima kasih Dewi. Listener, saya Novi. Sekarang saya sedang berada di pelataran Monumen Nasional atau Monas. Di sini sedang diadakan acara pesta rakyat yang dibuat oleh relawan Jokowi JK. Dan dapat saya laporkan, warga yang ingin ikut serta dalam acara ini cukup ramai sekali karena terlihat di pelataran Monas sudah penuh dengan masyarakat yang ingin berpartisipasi sejak pagi hari tadi. Terlihat juga beberapa personel kepolisian yang ikut mengamankan acara ini agar berjalan tertib dan aman. Ada banyak kegiatan atau acara yang akan dilakukan. Di antaranya seperti sekarang sedang diadakan makan gratis bagi warga yang datang sampai pukul 3 sore nanti. Dan juga warga akan dihibur oleh beberapa penampilan dari artis dan grup band seperti Slank dan masih banyak yang lainnya. Rencananya setelah selesai penyambutan militer di Istana Negara, Presiden dan Wakil Presiden akan langsung menuju ke sini untuk sama-sama menikmati pesta rakyat. Dan Jokowi juga akan berpidato untuk pertama kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan rakyatnya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Ridwan. Beliau adalah salah satu warga yang datang bersama keluarganya untuk berpartisipasi dalam acara pesta rakyat ini. Kita tanyakan bagaimana perasaannya dengan diselenggarakannya acara seperti ini. Ya, saya sangat antusias lah dengan acara semacam ini yang melibatkan rakyat. Apalagi tadi ada beberapa acara arak-arakan dan makanan gratis. Ya, saya berharap pemerintah bisa terus dekat dengan rakyatnya seperti ini. Apalagi ini pertama kalinya ya diadakan acara seperti ini. Ya, itu dia tadi listeners, pendapat dari salah satu warga Jakarta yang berpartisipasi dalam acara ini. Dan itu juga yang dapat saya sampaikan bagaimana kondisi di Monas hari ini. Kembali kepada Dewi di studio. Terima kasih Novi atas laporannya. Setelah ini masih banyak berita menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Kabar Siang 91,1 FM Radio City. Kabinet Joko Widodo masih menjadi misteri. Jokowi telah dilantik, tetapi nama-nama penghuni baru kabinet masih menjadi misteri. Hingga saat ini belum diketahui kapan akan diumumkannya nama-nama menteri kabinet yang baru. Jokowi hanya menyampaikan bahwa kabinetnya kali ini akan diisi oleh orang-orang yang pro-rakyat. Dan Jokowi masih menunggu hasil dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, siapa saja nama menteri yang benar-benar bebas dari isu-isu korupsi. Listeners, masih bersama saya Dewi dalam acara Kabar Siang Radio City 91,1 FM. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami kasus suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi. Pimpinan KPK Abraham Samad kembali memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi berkas penyidikan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang yang telah dijadikan tersangka. Kali ini KPK memanggil Thomson Situmeang, yakni adik dan konsultan hukum Bupati Tapanuli tersebut. Thomson yang hadir memenuhi panggilan terlihat keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK memberinya 10 pertanyaan. Ketika ditanya mengenai uang dari Bonaran yang dititipkan kepada anggota DPRD Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk diberikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, Thomson mengaku tidak mengetahuinya. Beliau juga mengelak saat dirinya diketahui pernah diminta sang kakak untuk mengambil sejumlah uang. Selain adik bupati,
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengacara bernama Ria Anna Irene. Ria diketahui pernah bersama dengan Bonaran menjadi kuasa hukum Anggodo Widodo, tersangka kasus suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan. Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri, selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu, bagaimana solusinya? Gunakan plastik ramah lingkungan, bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Iklan layanan masyarakat ini disponsori oleh Radio City 91.1 FM. Sepekan sebelum penentuan nilai kebutuhan hidup layak atau KHL, Serikat Buruh kembali melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta dan Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka kembali menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2015 sebesar 30%, dan penambahan komponen kebutuhan layak hidup dari 60 komponen menjadi 84 komponen. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmisi, Priyono mengatakan, dari survei terakhir pada bulan Juni lalu, nilai KHL sebesar 2,3 juta rupiah. Angka tersebut menjadi dasar penentuan UMP pada tahun 2015. Priyono juga mengatakan KHL akan ditetapkan pada minggu keempat bulan ini, sehingga pada 1 November UMP DKI Jakarta tahun 2015 sudah bisa ditetapkan. Tahun ini penentuan KHL di DKI Jakarta ditentukan dengan survei ke 10 pasar tradisional selama 8 bulan. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, sebagian komponen KHL yang diajukan buruh banyak yang tidak masuk akal, seperti diantaranya pembelian parfum dan menonton bioskop. Karena dua komponen tersebut tidak tercantum dalam komponen KHL sesuai keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2012. Sebelum kita masuk ke berita selanjutnya, yuk kita dengarkan dulu info lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Tol Cawang arah ke Priuk lalu lintas lancar, arah sebaliknya padat merayap mulai dari Cempaka Putih. Karangtengah Tangerang menuju Kembangan lalu lintas padat imbas dari penanganan truk yang terprosok dan proyek galian. Lalu lintas dari arah Kosari menuju Semanggi padat merayap, imbas dari penyempitan jalan proyek pembangunan MRT. Lalu lintas Gajah Mada menuju Grogol ramai lancar. Itu tadi info traffic dari TMC Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio. Panas terik terpa Jawa dan Nusa Tenggara. Panas terik yang saat ini dirasakan oleh warga termasuk Jakarta, Tangerang, dan Bekasi masih akan terjadi. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Mulyono H. Prabowo, iklim panas ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya posisi matahari di selatan ekuator, karakter massa udara dari Australia, serta kondisi lingkungan kota dengan bangunan beton dan kawasan terbuka hijau yang minim, serta polusi udara. Cuaca ini diperparah karena ketiadaan peredam panas seperti hujan dan awan yang membuat sinar matahari langsung mengarah ke tanah. Namun cuaca panas tersebut tak berlangsung hingga malam. Memasuki malam, suhu cenderung turun hingga 22 derajat Celcius. Panas terik akhir-akhir ini masih dianggap normal karena cuaca seperti ini masih akan berlangsung hingga pertengahan November nanti. Sementara itu, wilayah Jawa Timur, NTB dan NTT saat ini mengalami kekeringan lebih yang disebabkan hujan tak juga turun selama 30 hari. Kondisi ini akan berakhir ketika sinar matahari tak lagi tepat menyinari wilayah selatan garis khatulistiwa. Listeners, kalau liburan tiba, kalian semua ini ingin liburan kemana? Ke luar negeri? Nggak usah jauh-jauh deh pergi ke sana. Di Indonesia juga banyak banget tempat wisata yang lebih bagus daripada luar negeri. Indonesia mempunyai berjuta pesona keindahan. Salah satunya adalah pulaunya. Tak hanya Bali, negeri ini juga mempunyai pulau surga tersembunyi lainnya. Salah satunya Pulau Sempu. Letaknya berada di Sumber Majing, salah satu kabupaten di Kota Malang. Surga yang tersembunyi. Begitulah kira-kira gambaran Pulau Sempu. Keindahan sebuah pantai sangat jelas dapat dirasakan. Pulau ini belum banyak terjamah oleh tangan manusia. Pulau ini menyembunyikan keindahan pantai dengan suasana yang masih menyatu dengan alam. Pasir putih yang lembut saat bersentuhan dengan kaki, jernihnya air dengan perpaduan warna biru dan hijau, dan dikelilingi dengan bukit-bukit karang yang menjulang tinggi, membuat kami dimanjakan oleh kecantikannya. Kawasan ini merupakan kawasan wisata cagar ayam yang dilindungi oleh pemerintah Kota Malang.
Selain menikmati pemandangan, listeners juga bisa nih sambil snorkeling. Menyelam di sini serasa menikmati surga alam Indonesia di Pulau Pribadi. Tapi karena letaknya yang tersembunyi di balik sebuah cagar alam, jadi untuk sampai ke tempat ini butuh sedikit perjuangan. Tapi nggak perlu khawatir, karena di sepanjang jalan menuju ke sini, listeners akan banyak menjumpai kera putih dan lutung Jawa yang membuat perjalanan menjadi semakin menyenangkan. Nah, kebuktikan kalau Indonesia itu kaya akan keindahan alam yang gak ada habis-habisnya untuk dikagumi. Sedap! Dengan laporan perjalanan tadi, maka berakhir juga perjumpaan kita hari ini. Tetap dengarkan Kabar Siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Radio City. Saya Dewi, undur diri. Selamat siang.